Pernah nggak sih Anda merasa dunia kok makin bising ya, perhatian kita kayak ditarik kemana-mana? Iya banget. Susah fokus ya sekarang? Nah, hari ini kita mau coba dalemin nih, sumbernya dari buku Fascinate karya Sally Hogshead. Kita bakal bongkar, apa sih sebenarnya fascinasi itu? Oke. Kenapa ini jadi kayak senjata rahasia di era penuh distraksi ini, dan gimana fascinasi itu bisa ya membajak logika kita kadang-kadang. Menarik. Fascinasi ya? Iya, kata fascinasi ini asalnya dari bahasa Latin kuno loh, fascinare, artinya itu menyihir. Wah, menyihir. Serem juga ya kedengarannya. Ada ceritanya malah kayak kasus Giles Corey di Salem dulu, dituduh pakai sihir ini buat bikin orang nggak berdaya. Intinya ini kekuatan yang bisa bikin kita bertindak di luar nalar gitu. Tepat sekali. Dan ini penting nih. Ini bukan cuma soal cerita kuno ya. Hogshead bilang, kita ini udah nggak di era informasi lagi. Yang kita jadi rebutan ya. Banget. Ada studi BBC bilang rentang perhatian kita tinggal 9 detik. Sebentar banget kan? Kayak ikan mas koki katanya. Serius? Cuma 9 detik? Iya. Nah, di tengah lautan pilihan, Anda lihat aja, deterjen ada puluhan jenis, film di Netflix puluhan ribu. Pesen yang biasa-biasa aja, ya bakal tenggelam. Nggak akan nembus ya? Betul. Jadi kemampuan buat memfasinasi, buat menyihir perhatian tadi, itu yang jadi kekuatan sejati sekarang. Makanya muncul istilah ekonomi fasinasi. Ekonomi fascinasi, maksudnya gimana tuh? Jadi nilai sebuah ide atau produk itu nggak cuma soal kualitasnya lagi, tapi seberapa kuat daya pikatnya, daya fasinasinya itu. Bisa jadi harga premiumnya karena itu. Wah, menarik banget nih. Perhatian jadi kayak mata uang baru ya. Terus, gimana caranya menyihir perhatian ini? Apa kata Hogshead? Nah, Hogshead mengidentifikasi ada 7 pemicu universal. Katanya sih ini udah tertanam dalam diri kita semua. Oh ya, apa aja tuh? Ada nafsu atau lust, misteri atau mistik, bahaya atau alarm, gengsi atau prestige, kekuasaan atau power, dosa atau vice, dan kepercayaan atau trust. 7 ya? Dan ini udah ada di kita. Iya, kita udah pakai ini sebenarnya sadar atau enggak. Nah, penasaran kan gimana ini bekerja dalam prakteknya? Iya, iya. Gimana contohnya? Oke, kita lihat beberapa ya. Misalnya nafsu, lust. Ini bukan cuma soal fisik loh ya, tapi lebih ke membangkitkan keinginan kuat akan kenikmatan indrawi. Kenikmatan indrawi. Hmm. Contohnya. Coba bayangin Godiva Chocolixir. Itu kan nggak cuma minumannya, tapi seluruh pengalaman pas Anda pesan, lihat coklatnya dilelehin, diaduk, itu kan memanjakan semua indera, bikin antisipasi. Oh iya, iya. Pengalamannya ya. Betul. Atau ada studi tuh, soal suara mesin Maserati, katanya bisa naikin testosteron wanita. Itu kan nunjukin hubungan langsung antara indera sama hasrat. Jadi kuncinya membangkitkan antisipasi dan sensasi ya. Oke. Terus kalau mistik, itu gimana? Apa yang bikin misteri menarik? Nah, kalau misteri ini mainin rasa penasaran alami kita. Daya tarik dari sesuatu yang nggak sepenuhnya diungkap. Ditahan-tahan informasinya. Contohnya gimana tuh? Contoh klasiknya, Jägermeister. Minuman itu kan, ya jujur aja, banyak yang bilang rasanya aneh. Haha, iya juga sih. Tapi kok populer banget? Justru karena rumor bahan rahasianya itu. Ada yang bilang darah rusak lah, opium lah, terus resep 56 herbalnya yang dirahasiain banget. Oh, jadi misterinya itu yang bikin orang penasaran ya? Tepat, Coca-Cola juga pakai ini kan, dengan resep merchandise 7X-nya yang legendaris itu. Semakin banyak yang disembunyikan, kok kita malah makin pengen tahu gitu. Ah, jadi nahan informasi bisa jadi strategi ya? Menarik. Terus gimana dengan bahaya? Alarm. Kok kayaknya negatif ya ini? Justru ini efektif banget buat mendorong orang bertindak cepat. Caranya dengan nunjukin konsekuensi negatif kalau nggak bertindak. Tapi kan kesannya nakut-nakutin. Kuncinya bukan sekedar nakut-nakutin, tapi konsekuensi yang terasa nyata dan relevan buat targetnya. Contohnya iklan anti mabuk pas nyetir dari Lux Sullivan. Gimana tuh iklannya? Dia nggak nakut-nakutin remaja dengan gambar kecelakaan atau kematian. Tapi dia fokus ke mimpi buruk remaja. SIM dicabut, terus harus diantar ibu ke acara prom. Itu kan lebih ngena buat mereka. Hahaha, iya bener juga. Malu banget pasti ya. Nah, itu dia. Atau kampanye Got Milk. Itu juga main di sini. Rasa takut kehabisan susu, pas lagi pengen makan kue coklat, itu lebih mendesak buat orang daripada, katakanlah, ancaman osteoporosis di masa tua nanti.
Jadi fokus ke ancaman yang relevan dan dampaknya cepat terasa ya. Betul, yang segera. Oke, itu tadi 3. Nafsu, misteri, bahaya. 4 lagi gimana? Sama kuatnya kah? Tentu sama-sama kuat tapi cara kerjanya beda-beda. Misalnya gengsi, prestige, itu kan memicu hasrat kita akan rasa hormat, status. Kayak barang mewah gitu. Bisa jadi. Atau keanggotaan eksklusif, simbol kesuksesan. Lalu kekuasaan, power. Ini nyentuh kebutuhan kita buat mengontrol. Bisa produk yang ngasih kendali, atau informasi yang bikin kita merasa, berkuasa. Oke, gengsi, kekuasaan, terus? Ada dosa, vice. Ini daya tarik terhadap sesuatu yang dilarang, yang melanggar aturan. Makanya kadang pemberontak atau bad boy, bad girl itu kok menarik banget kan? Iya juga ya, yang dilarang malah bikin penasaran. Nah, terakhir, kepercayaan, trust. Ini paling mendasar. Kebutuhan kita akan kepastian, keandalan di dunia yang nggak pasti ini. Merek yang reputasinya kuat, figur otoritas, mereka main di sini. Wah, lengkap ya, 7. Jadi 7 pemicu ini kayak tombol emosional gitu ya yang bisa ditekan. Bisa dibilang gitu. Pada setan ya, kayak disebut di buku juga, kita kadang beli barang yang nggak perlu-perlu amat, atau percaya aja sama pesan yang kalau dipikir lagi nggak masuk akal. Atau malah tertarik sama orang yang salah. Nah itu dia, logika kita seringkali kalah sama fascinasi ini. Ada studi Kelton yang dikutip di buku, itu bilang kalau orang itu pengen difasinasi, dan juga pengen jadi sosok yang memfasinasi. Oh iya, kita pengen difasinasi. Iya. Menariknya lagi, fascinasi itu nggak selalu sama dengan disukai atau dihormati loh. Tokoh yang kontroversial banget pun bisa sangat memikat, sangat memfasinasi. Bener juga sih, kadang kita tertarik sama sesuatu atau seseorang justru karena kontroversinya ya. Tepat, makanya penting banget buat paham, pemicu mana sih yang paling alami buat Anda? Atau paling pas buat pesan yang mau Anda sampaikan? Itu kuncinya. Gimana caranya tahu? Buku ini ada nyebut lencana fasinasi atau fascination badge. Itu kayak cara ngenalin kualitas unik yang udah kita punya. Misalnya, tujuan hidup kita, keyakinan inti kita, warisan kita. Terus gimana cara ningkatin itu biar lebih memikat? Jadi bukan jadi orang lain ya? Bukan, justru memaksimalkan daya tarik otentik yang udah ada di diri Anda. Ini relevan banget buat bikin ide Anda lebih nempel di kepala orang, komunikasi jadi lebih persuasif, bahkan hubungan bisa lebih kuat. Oke. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari semua pembahasan kita tadi, apa intisarinya? Intinya gini, di dunia yang sekarang ini kebanjiran informasi dan perhatian jadi barang super mahal, ya punya produk bagus atau ide cemerlang aja tuh, nggak cukup lagi. Terus gimana? Kemampuan buat memfasinasi dengan cara menyentuh naluri dan emosi terdalam lewat 7 pemicu tadi, itu jadi kunci buat nembus kebisingan, buat merebut perhatian yang berharga itu, dan akhirnya buat mendorong orang bertindak. Kemampuan memfasinasi jadi skill penting ya sekarang. Krusial malah. Oke, nah sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang dan renungkan. Kalau tadi kita udah bahas pemicu fascinasi ini seringnya bekerja di bawah sadar kita, coba deh renungkan sejenak. Berapa banyak sih pilihan sehari-hari Anda yang Anda anggap rasional banget, padahal, mungkin diam-diam didorong sama daya tarik bawah sadar ini? Pertanyaan bagus tuh. Dan bisakah Anda mulai lebih awas, lebih sadar melihat cara kerja fascinasi ini di sekitar Anda? Dalam keputusan Anda sendiri? Menarik untuk diobservasi ya. Iya kan? Terima kasih banyak ya sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa lagi.